Shalom. Haleluya. Saya sungguh berbahagia bahwa sore ini saya bisa hadir untuk membagi kebenaran firman Tuhan bersama saudara. Khususnya sesuai dengan tema ya, jadi pengangkatan atau rapture. Saya yakin saudara sebagian besar lah, terutama yang generasi seumur saya dan orang-orang tua yang mungkin seumur dari orang tua saya yang masih diperkenan Tuhan, diberkati, masih sehat ya. Kalau orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, bisa berada di tempat ini, dan ini secara tidak langsung menjadi semacam reuni bagi saya juga. Saya cukup lama meninggalkan kota Jepara, mungkin sejak saya lulus dari mahasiswa ya, itu sudah relatif jarang. Saya pernah bekerja di Australia, pernah di UK, kira-kira masing-masing 1 tahun lah kurang lebih. Kemudian kembali ke Jakarta, dan di Jakarta kemudian bermukim ya. Kemudian saya menikah, saya datang dengan istri saya, Ibu Ratna Dewi. Ini ya kami bertemu waktu masih mahasiswa ya, singkatnya begitu. Anak kami 2, yang satu mahasiswa, yang satu masih SMA ya. Kemudian sejak saya lulus dan bekerja, saya mengalami banyak peristiwa, dan beberapa kali saya itu hampir mati. Kalau saya hitung kecelakaan mobil itu ada 3 kali. Waktu mahasiswa, terakhir di Ancol ya, itu hampir dihantam dengan trailer. Sudah kena ke baju saya, tapi saya nggak kena ya. Kemudian saya pernah sakit berat juga, tapi Tuhan sembuhkan saya. Kemudian dari situ saya betul-betul bertobat. Saya mau iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan perintah agungnya saya jalankan. Jadi saya mulai menginjil bersama istri saya itu tahun 94 sebetulnya, tetapi baru dalam bentuk organisasi. Kami menamakan New Jerusalem Evangelism sekitar tahun 99 ya. Kami berkeliling Indonesia, tiap provinsi kami masukin. Pada waktu itu kami atur sekali satu provinsi, itu kira-kira 4 tahun seluruh provinsi Indonesia pada saat itu, tahun 2000 sampai 2004 kami selesaikan. Nah setelah itu kami beredar-edar di seluruh wilayah Indonesia. Ada juga penginjilan ke luar negeri, antara lain ke India. Saya dan tim 3 kali, India Utara, di Punjab. Jadi kami datang di Amritsar, Ludhiana ya, kemudian di Chandigarh, kemudian juga di India Selatan ya, di Bombay. Kami pergi ke Chandrapur dan sebagainya. Kemudian ada juga kami ke negara tetangga tentunya, Malaysia, Singapura, kemudian New Zealand dan Republik Fiji ya. Nah semua saya injak oleh karena memberitakan firman Tuhan ya, dan semua biaya itu boleh dibilang Tuhan yang berkati, datang dari kami semua. Ada beberapa saudara yang mendukung, dan sekarang New Jerusalem Evangelism itu kira-kira 50% adalah sekuler, 50%-nya itu hamba-hamba Tuhan yang full timer ya. Dan kami berjumlah kira-kira 50-60 orang lah, tapi ya aktif. Setiap bulan kami kirim tim ya. Sekarang bisa
3 sampai 5 kali ya. Karena ada 2-3 tim yang bisa dikirim secara serentak. Nah, oleh sebab itu pada tahun ini saya mengucap syukur mendapatkan undangan untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian, dan khususnya karena saya banyak kenal ya, dan saya banyak diberkati juga melalui komunitas di sini, melalui gereja dan juga para pengurusnya. Ya, sekolah saya boleh dibilang 4 tahun pertama itu atas beasiswa juga yang diatur oleh GKMI Jepara, dan itu saya akhirnya berhasil menamatkan sarjana teknik sipil saya karena dukungan dari saudara-saudara semua, khususnya tentu adalah majelis ataupun pengurus daripada gereja atau pengurus sekolah, pengurus beasiswa, sehingga paling tidak saya sudah selesaikan ya. Kemudian tidak hanya itu, sedikit Tuhan memberkati saya dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Saya mengambil studi juga di bidang matematik ya, saya tamatkan S1-nya. Saya ambil fisika, saya tamatkan S2 di UI, S3 di ITB ya. ITB belum lama, 2 tahun yang lalu. Pada saat usia 55 tahun, orang lain sudah pensiun, mungkin juga kemampuan intelektualitasnya turun. Saya diberkati Tuhan, justru pada usia itu saya menamatkan atau memperoleh gelar doktor fisika saya ya. Saya sangat diberkati Tuhan, dan kalau saudara tahu juga bahwa saya berangkat itu kemarin malam jam 8:30. Saya pikir saya bisa nyampe di sini mungkin pagi hari sebelum makan siang, sehingga ada cukup waktu untuk istirahat ya. Tidak taunya di Jakarta itu sudah macet karena mungkin Imlek ya, banyak orang keluar. Kemudian di Indramayu kami kena juga sampai jam 5 pagi itu masih di sekitar Cirebon. Maka nggak sempat tidur sedikit pun, dan sekarang saya ada di depan saudara ya, dengan kondisi ya sehat-sehat dan siap untuk membagi kebenaran firman. Nah saudara, saya tidak ingin membuang waktu, saya ingin masuk ke dalam kebenaran firman, dan itu saya sudah siapkan. Sebetulnya ini bisa memakan waktu 2 jam, tapi saya pikir karena mungkin banyak yang waktunya terbatas, saya akan coba persingkat menjadi 1 jam lebih atau 1,5 jam ya. Nah, ada beberapa ilustrasi yang nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit dengan gambar-gambar ya, karena ini sangat penting. Nah, saya mau mengajak saudara kita membaca ayat utama kita. Ya, saya kira lebih bagus. Kalau saudara bawa Alkitab, kita baca sebentar di dalam 2 Tesalonika Maaf, 1 Tesalonika ayatnya yang ke-16 dan 17 ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ayat ini mungkin sesuatu yang biasa, dan berdasarkan ayat ini saya mencoba untuk mendefinisikan. Mungkin bisa diberikan daftar isi yang saya siapkan, ya. Sebetulnya ada beberapa topik. Pertama, rapture itu apa? Kemudian latar belakang dari peristiwa rapture. Kenapa rapture itu terjadi? Apa yang melatar belakangi? Nah, ini kita semua harus paham. Kemudian bagaimana proses dan jangka waktu terjadinya rapture itu? Panjang, singkat, ya, yang bagaimana? Nah, ini adalah proses dan jangka waktu kejadian. Kemudian yang sangat penting adalah tanda-tanda pre-rapture yang harus digenapi. Karena tanpa mengenal tanda-tanda ini, kita menjadi orang yang buta. Ya. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal yang ke-24, Dia berkata kepada orang-orang Farisi begini, engkau sangat pandai di dalam melihat musim, dengan cara melihat misalnya pohon ara yang bertunas, tetapi engkau tidak mengerti tanda-tanda zaman. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk memahami tanda-tanda zaman sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan itu dibagi dua. Pertama adalah rapture, pengangkatan. Tuhan Yesus seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, Dia datang sampai di awan-awan saja, kemudian berdasarkan bunyi sangkakala, orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Mereka akan memakai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Kemudian orang-orang yang hidup orang kudus Tuhan yang memenuhi syarat akan diubah tubuh fananya menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, dan mereka juga akan diangkat untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Nah, setelah itu berlangsunglah pesta kawin anak domba antara Tuhan Yesus dengan orang-orang kudusnya. Nah, saudara, kalau kita cermati, maka dengan mudah kita bisa mengatakan, ya, bahwa rapture itu adalah peristiwa di mana Tuhan itu sebetulnya menyelamatkan orang-orang kudusnya dari siksaan atau dari masa kesusahan besar, ya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah meninggal di dalam Dia, itu juga akan dibangkitkan untuk menuju kepada pesta kawin anak domba. Nah, tetapi sebetulnya peristiwa rapture itu lebih dari sekedar itu. Karena apa? Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mungkin bisa dilihat, ya, mudah-mudahan ini cukup jelas tulisannya. Di dalam rapture ada dua peristiwa, yaitu peristiwa orang mati dalam Tuhan yang dibangkitkan dan orang-orang kudus Tuhan yang tidak sampai mati, masih hidup. Dia diubahkan tubuhnya dan kemudian diangkat bersama-sama. Nah, ini adalah seleksi ilahi, ya, artinya bahwa Tuhan punya hak prerogatif untuk menentukan. Dan barang siapa yang siap, dia diangkat, dan yang tidak siap akan ditinggal. Itu jelas sekali di dalam Matius pasal 24 ayat 40-41.
Tuhan berfirman mengenai ada dua pria yang bekerja di ladang, dan pada peristiwa pengangkatan itu satu orang akan ditinggal dan satu orang yang lain akan diangkat. Kemudian juga ada dua wanita yang sedang mengirik, yang satu diangkat, yang lain juga ditinggal. Nah, persoalannya adalah siapa yang diangkat dan siapa yang ditinggal. Nah, ini nanti akan jelas di dalam akhir daripada seminar ini, yaitu bahwa ada hubungan yang erat. Yang diangkat adalah gadis-gadis bijaksana dan yang ditinggal adalah gadis-gadis yang bodoh. Itu Matius pasal 25 ayat 1-13. Dalam perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh dalam peristiwa menjemput mempelai untuk satu pesta kawin, ya. Nah, saudara, yang saya ingin tekankan adalah bahwa apa yang melatar belakangi peristiwa rapture itu? Kenapa peristiwa pengangkatan itu harus terjadi? Nah, Tuhan Yesus sebetulnya sudah memberitahukan di dalam Matius pasal 24 ayat 37. Dia berfirman bahwa pada akhir zaman itu akan terjadi peristiwa seperti peristiwa Nabi Nuh, ya, di mana orang hidup itu pesta pora, ya, kawin mengawinkan, memburu uang lebih daripada memburu Tuhan. Dan berbagai kegiatan hidup hedonisme, artinya ingin memenuhi keinginan-keinginan daging, keinginan mata, kesombongan hidup, ya, lebih daripada keinginan-keinginan roh atau spiritual untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab ada persamaan antara peristiwa air bah zaman Nuh dengan peristiwa rapture, maka kita bisa mencermati nanti bahwa ada tanda-tanda zaman yang kita bisa cermati seperti juga pada zaman Nuh. Itu terjadi dalam zaman-zaman terakhir ini, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang Tuhan Yesus tidak akan lama lagi pasti akan datang untuk yang kedua kali. Selain daripada peristiwa Nabi Nuh, kita juga ingat satu firman Tuhan. Ini menjadi cerita di sekolah minggu yang sangat menarik, ya. Kejadian pasal 11, di mana manusia membangun atau berusaha membangun menara Babel. Pada waktu itu, seperti firman Tuhan berkata, manusia masih bersatu karena bahasanya sama, ya. Kemudian mereka punya cita-cita yang sama. Mereka tinggal juga mengelompok, ya, tidak terpencar-pencar. Dan di dalam diri mereka kemudian timbul semacam kesombongan, yaitu ingin mencapai kedudukan atau tempat di mana Tuhan itu berada. Maka kata mereka, mari kita bersatu, kita bangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, mereka ingin sama tinggi dan sama kedudukan dengan Tuhan, seolah-olah demikian. Peristiwa ini menjadi dasar juga atau latar belakang dari peristiwa pengangkatan. Karena peristiwa pengangkatan, menjelang terjadinya peristiwa pengangkatan, peristiwa Menara Babel ini akan terjadi juga. Dan sebagaimana yang sudah ditulis dalam Kejadian pasal 11, ya, ayatnya
yang ke-1 sampai 9. Nah, di dalam salah satu ayat, saya sengaja tidak membaca ya, nanti saudara bisa baca di rumah karena waktunya terbatas ya. Di dalam salah satu ayat, Tuhan berfirman begini, mari kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka ya. Karena kalau mereka bersatu, nantinya tidak ada sesuatu rencana apapun yang mereka rencanakan dan kerjakan yang tidak akan berhasil. Dengan kata lain bahwa bahasa manusia pada waktu itu harus dikacaukan supaya tujuan untuk mencapai atau membangun Menara Babel itu gagal. Dan itulah yang terjadi. Nah, tetapi Tuhan berfirman juga bahwa kalau manusia dibiarkan bersatu, maka mereka akan membangun Menara Babel yang lain dan itu akan berhasil. Artinya bahwa manusia akan berhasil meninggikan diri dan menyombongkan diri seolah-olah mereka itu seperti Allah ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara dalam hal apa saja manusia zaman akhir ini sudah berusaha dan sebagian sudah berhasil menyamakan diri atau meninggikan diri seperti Allah ya. Salah satu karakter Tuhan yang paling dominan adalah Tuhan sebagai pencipta ya, artinya bahwa dunia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu di dalam Kejadian pasal 1 jelas semua. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 Tuhan menciptakan semuanya. Kalau dalam bahasa yang lebih modern ya, mungkin untuk mereka lah yang mungkin sudah mengenyam pendidikan SMA ke atas ya, itu saya kira akan lebih paham bahwa intinya menciptakan alam semesta itu sama dengan menciptakan atom atau bahkan partikel yang lebih kecil dari atom. Nah, Tuhan itu menyusun alam semesta dari partikel-partikel yang sangat kecil yang Dia ciptakan. Nah, itu disusun dengan hukum-hukum alam. Ya, saya memang belajar di situ. Nah, ini adalah karakter Tuhan dan manusia atau siapapun tidak bisa menciptakan seperti Dia. Tetapi Tuhan mengizinkan bahwa ini menjadi satu tanda sebelum Dia datang. Manusia akan membangun Menara Babel, yaitu mereka diberi kuasa atau izin untuk menciptakan partikel. Ya, kalau saudara mungkin masih ingat ya yang pernah di SMA Paspal belajar fisika, ilmu kimia, ada hukum Lavoisier atau apa? Hukum kekekalan zat, bahwa atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dilenyapkan ya. Jadi reaksi kimia itu penggabungan pengaturan atom-atom dalam molekul-molekul, kurang lebih seperti itu, sehingga jumlah daripada atom tetap sama. Nah, jadi artinya tidak ada penciptaan dan tidak ada pelenyapan. Tapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang terakhir, maka manusia sudah berhasil untuk menciptakan yang namanya partikel ya. Ini ada namanya partikel Tuhan, itu partikel yang dipakai Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Dia memberi massa. Nah, saya tidak ingin berkepanjangan karena ini mungkin agak teknis ya. Tapi intinya bahwa tahun 2013 orang menemukan yang namanya partikel Tuhan itu atau partikel Higgs, di mana partikel inilah yang memberi massa. Dan dengan partikel ini bisa diciptakan partikel yang lain. Dengan kata lain, manusia melalui alat-alat modern ya, yang namanya akselerator
atau reaktor partikel bisa menciptakan partikel baru sama dengan Tuhan pada waktu Dia menciptakan alam semesta. Nah, ini satu pertanda bahwa menara Babel itu sudah ada yang berhasil. Dan nanti apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya berarti Tuhan akan menghukum atau melenyapkan manusia seperti halnya pada zaman Nuh dan zaman Nimrod, ya. Mereka dikacaukan. Nah, sekarang sudah akhir zaman, jadi mereka akan dilenyapkan karena mereka menentang Tuhan. Nah, saudara bisa ingat ya, Lucifer atau iblis adalah salah satu malaikat dari 3 malaikat utama. Ya, ada Mikael, panglima perang, ada Jibrail, malaikat pembawa berita dari Tuhan. Ada Lucifer, ya, sebagai pemimpin biduan atau musik atau kor atau semacam itu. Nah, dan Lucifer ini karena dia berusaha menyombongkan diri atau menyamakan diri dengan Tuhan, maka Tuhan membuang dan menghukum dia. Dia dilempar ke bumi. Nanti akan terjadi segera. Pada waktu dia masuk ke bumi, dia akan merasuk salah satu pemimpin dunia sehingga menjadi penguasa dunia yang akan membinasakan umat Tuhan. Ini akan terjadi dalam akhir zaman ini. Nah, saudara, jadi saya sudah sampaikan bahwa menara Babel itu sedang dibangun oleh manusia, ya, dan itu sekarang ini sedang terjadi. Nah, yang saya tadi sampaikan itu mengenai penciptaan partikel. Lalu apalagi ciri Tuhan? Ciri Tuhan yang lain adalah Dia bisa menciptakan kehidupan, ya. Kita diciptakan oleh Dia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena sesuai dengan gambar dan peta Tuhan. Nah, sebelumnya Tuhan menciptakan binatang, ya, tumbuh-tumbuhan. Dan itu kalau dalam bahasa biologi atau biologis boleh dikatakan menciptakan mikroba, menciptakan virus, menciptakan ya baksil-baksil kecil-kecil, ya, sampai kepada tanaman dan binatang yang besar. Nah, saudara, kehidupan tidak bisa diciptakan manusia. Itu yang kita pahami selama ini. Tetapi peristiwa menara Babel justru akan membuat manusia itu berusaha menyamakan diri dengan Tuhan dengan cara menciptakan kehidupan yang semacam. Artinya manusia berusaha membuat mikroba, amoeba, mikroba, organisme hidup yang kecil, menciptakan virus, ya, dan itu sebagian sudah terjadi. Nah, mungkin bisa ditayangkan, ya, ada sedikit ilustrasi, ya. Ini di dalam majalah Newsweek tahun 2007. Ada berita yang menarik, yang di situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata para ahli itu, terutama ahli yang namanya biologi sintetis, ya. Kalau kita belajar di sekolah dulu kan biologi. Nah, kalau ini biologi tapi bukan yang natural, bukan yang alamiah, bukan yang ciptaan Tuhan, tapi biologi yang baru yang diciptakan manusia. Namanya biologi sintetis. Nah, di situ orang mengotak-ngatik DNA yang ada dalam sel. Ya, kita ini kan banyak selnya, ya. Semua yang hidup punya sel. Di dalam sel itu ada DNA. DNA itu semacam bahan kimia yang mengandung atau bisa memuat program. Nah, program itulah yang kemudian bisa
menciptakan misalnya organ-organ tubuh, ya, menciptakan karakter. Kita mewarisi karakter orang tua misalnya, itu diturunkan melalui DNA, itu semacam program. Ternyata bisa di otak-atik, bahkan di program ulang, seperti program komputer. Nah, kalau di program ulang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbul organisme baru. Bahkan organisme yang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah berita yang sebetulnya sangat mengejutkan, dan sebagian sudah direalisasi, terutama pada tingkat virus amuba, organisme yang kecil-kecil yang artinya jumlah DNA-nya itu tidak banyak. Ya, mungkin sampai ratusan ribu, ya. Kalau manusia itu sampai puluhan miliar, sehingga tentu jauh lebih sulit. Nah, saudara, inti yang saya mau sampaikan adalah bahwa menara Babel dalam bidang biologi itu sudah terjadi. Dan kalau sudah terjadi, artinya manusia itu sudah menyamakan diri seperti Tuhan. Dan kalau saudara baca, nanti di rumah coba baca, di dalam Wahyu pasalnya yang ada penciptaan binatang-binatang aneh yang akan keluar dari satu jurang atau satu lubang sangat dalam, yang rupanya itu tidak ada dalam ilmu biologi atau yang kita kenal, ya. Jadi digambarkan, coba saya akan bacakan. Digambarkan makhluk ini seperti binatang yang belalang, tapi wajahnya seperti manusia. Kemudian dia punya ekor seperti kalajengking, bisa menusuk dan kemudian membinasakan orang. Bukan dalam arti mati, tapi menderita satu sakit yang luar biasa, tapi tidak bisa mati selama 5 bulan, ya. Dari mana ini makhluk-makhluk begini? Justru datang dari sini. Organisme yang diciptakan manusia satu saat menjadi tidak terkontrol dan akan menyerang manusia sendiri, ya. Coba saya ingin bacakan Wahyu pasalnya yang ke-9, ya. Wahyu 9 ayatnya ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, gigi mereka sama seperti gigi singa, dan seterusnya. Nah, saudara, ada makhluk yang begitu aneh yang akan muncul di tengah-tengah manusia di dunia ini. Dan secara teknologi atau secara rekayasa genetika itu bisa terjadi.
orang sudah mengotak-atik begitu banyak DNA dari berbagai mikroba, organisme, sehingga timbul program yang baru, dan program yang baru itu bisa menciptakan makhluk yang sama sekali baru. Saudara bisa dikasih itu majalah Newsweek-nya. Saya nggak lihat nih. Di mana ya? Nah, di dalam majalah itu diterangkan dengan bagus bahwa organisme-organisme yang tidak diciptakan Tuhan diberi kode kehidupan 2.0, ya, sedang semua organisme yang adanya itu adalah dalam yang diciptakan Tuhan. Jadi dia itu alamiah ada. Itu sebagai life 1.0, kehidupan 1.0. Jadi tidak lama lagi itu muncul ada, ya katakanlah binatang-binatang kecil yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada di alam semesta ini, karena itu dibuat oleh manusia, ya. Dan kitab Wahyu pasal 9 yang saya baca tadi, satu saat akan digenapkan, karena Tuhan sudah berfirman demikian, dan secara teknologi siap untuk hal seperti itu, ya, hanya masalah timing. Nah, saudara, jadi kita sudah berbicara mengenai latar belakang itu, bahwa Menara Babel akan dibangun, ya, sudah dari segi penciptaan partikel, dari segi penciptaan kehidupan, itu manusia sudah masuk ke situ. Jadi ya bayangkan saja, itu sebetulnya ranah atau daerah monopoli Tuhan, dan sekarang sudah diacak-acak oleh manusia. Bayangkan kalau kita menjadi Tuhan, ya, kita pasti nggak suka, marah kita. Ada makhluk yang kita ciptakan, yang namanya manusia, dan manusia itu kurang ajar karena sudah mengacak-ngacak daerah yang menjadi kekuasaan Tuhan, monopoli Tuhan. Oleh sebab itu sangat beralasan bahwa manusia akhir zaman sudah berani menentang Tuhan seperti Lucifer, ya, dan tentu akan dibinasakan oleh Tuhan. Justru karena Tuhan mengasihi yang namanya orang-orang percaya, berarti Tuhan harus menyelamatkan mereka pada waktu manusia yang lain itu dibinasakan. Dan oleh sebab itulah maka pengangkatan itu sudah dirancang oleh Tuhan demikian lama. Nah, saudara, juga yang menarik, mungkin saudara sudah pernah baca di majalah atau koran, itu manusia cloning, ya. Cloning itu manusia tiruan atau manusia yang diciptakan tidak melalui proses seperti Tuhan mencipta. Nah, ada dua. Tuhan mencipta manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-7, pada waktu dia membuat Adam, manusia pertama, dikatakan bahwa dia mengambil tanah atau debu, dibentuk, kemudian ditiupkan nafas hidup, kemudian menjadi orang pertama yang kemudian dinamakan Adam, ya. Jadi ada unsur apa? Tuhan yang membentuk sendiri, dan ada nafas hidup dari Tuhan. Nah, ini saya menyebutnya manusia orde pertama, atau kita simbolkan dengan angka 6, karena angka 6 itu angka dari manusia. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, ya, Tuhan memberi perintah untuk berkembang biak, ya. Perintahnya kepada laki-laki dan perempuan, berkembang biaklah kamu, penuhilah bumi, dan taklukkan
kuasai semua yang ada di bumi. Ini adalah perkembangbiakan yang menciptakan generasi manusia sampai dengan kita ini, ya, sampai dengan anak-anak kita, cucu kita, yaitu dari pertemuan sperma dan sel telur, ya, sperma dari suami, sel telur dari istri, atau dari laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian timbullah embrio. Dari embrio itu berkembang karena selnya membelah terus menjadi kemudian janin, ya. Janin seperti kita mungkin sudah lebih paham, kalau umur 3 bulan bentuknya seperti apa, kayak kecebong, ya, sudah ada kepalanya, anggota badan belum kelihatan tapi sudah membentuk, ya. Kemudian 6 bulan sudah mulai kelihatan bentuk sebagai bayi, ya. Pada 9 bulan itu sudah sempurna. Nah, selama proses-proses penyempurnaan itu yang terjadi adalah pembelahan sel, dan program Tuhan itu berjalan. Ada sel yang kemudian berkembang dan membentuk jantung, ada yang kemudian berkembang membentuk ginjal, ada yang jadi tulang, ada yang jadi kulit, ya, dan seterusnya. Akhirnya jadilah bayi. Nah, manusia yang terjadi secara demikian, ini kita sebut dengan manusia orde kedua, ya, jenis kedua. Nah, kita beri kode 6 2 kali, 66, ya. Jadi kita sudah punya 2 macam manusia. Adam dan Hawa itu kodenya 6. Kemudian kita semua, karena kita kan punya orang tua, ya, dilahirkan dari ayah dan ibu, kita semua itu kodenya 66 karena manusia orde yang kedua. Nah, manusia cloning ini tidak ada di Alkitab karena dia diciptakan tidak dari pertemuan sperma dan sel telur, tetapi dari sel dewasa yang dicukil dari satu tempat atau dari satu kulit misalnya, dan dia dimasukkan dalam sel inti yang namanya nukleus sel telur, tapi intinya dibuang lebih dahulu, jadi hanya kulitnya yang dipakai, ya. Jadi kulit dari sel telur dimasukin dengan sel dewasa, kemudian itu dibiakkan dengan satu teknik, dia akan membelah dan kemudian menjadi embrio juga. Dan embrio ini kalau untuk binatang-binatang itu sudah terbukti sangat jelas, sama peta genetikanya itu sama dengan induknya yang memberi sel, ya. Ya, itu yang saudara saksikan itu adalah sel yang dibelah, kelihatan DNA-nya, ya. Kemudian majalah Newsweek ini sudah membahas mengenai penciptaan sel-sel oleh manusia, organisme baru, ya. Kemudian untuk cloning mungkin bisa ditampilkan itu gambar cloning yang pakai tikus. Gambar cloning yang pakai tikus, ya. Nah, saudara, jadi cloning ini sebetulnya adalah penciptaan oleh manusia karena tidak ada di Alkitab, ya. Kalau manusia di cloning, hasilnya adalah manusia yang baru sama dengan pemberi selnya, ya. Sama dengan pemberi selnya. Jadi sel itu sebetulnya, kalau misalnya ini saya kasih contoh, ya. Ini sebetulnya yang saya ingin tunjukkan ke saudara, ini bukti satu eksperimen bagaimana ada tikus abu-abu pemberi sel, kemudian ada tikus hitam pemberi sel telur, dan ada tikus putih yang hanya dipakai rahimnya.
Ya, lebih gampang kita membayangkan begini. Ada seorang pria Indonesia dari Jepara lah. Jepara saja ya. Nah, ini pemberi sel. Jadi dari tubuh pria itu diambil selnya. Misalnya dari kulit ya, atau dari dada. Kemudian ada seorang wanita negro, kulitnya hitam kan, dari dia diambil sel telur, ya, sel telur. Kemudian sel telur ini dibuang intinya dan dimasukkan sel dari pria Jepara tadi. Ya. Setelah jadi, embrio ini ditanam dalam rahim seorang wanita kulit putih, ya, misalnya saja wanita Australia namanya ya. Jadi wanita Australia itu akan mengandung. Setelah 9 bulan dia akan melahirkan seorang anak atau bayi yang nantinya setelah bertumbuh itu sama persis dengan pria X yang dari Jepara tadi ya. Setelah dicek ya, komposisi darah, mungkin gigi geligi, berbagai ciri-ciri termasuk ini apa, sidik jari dan apalah, retina mata ya, yang betul-betul spesifik. Bahkan peta genetikanya sama. Jadi dengan kata lain dia itu duplikat dari pria X tadi ya. Nah, itu mungkin saudara bisa saksikan ya sedikit ilustrasi. Yang tikus abu-abu itu tadilah yang saya gambarkan sebagai pria Jepara. Dari dia diambil selnya, sel dewasa. Kemudian tikus hitam itu adalah wanita negro itu. Diambil sel telur. Kemudian dilakukan cloning dan embrionya ditanam ke dalam tikus putih ya. Nah, saudara bisa lihat itu gambarnya, ada induk tikus putih ya, tikus putih. Kanan kirinya itu anaknya, klon yang dilahirkan, yang warnanya abu-abu sama. Ya, jadi tikus putihnya itu adalah wanita Australia yang saya gambarkan tadi. Anaknya itu sama dengan pria Jepara yang selnya diambil tadi. Nah, jadi dengan kata lain duplikat dari pria Jepara ya. Ini sudah diklaim berhasil tapi belum ada buktinya. Itu paling rame tahun 2002 sampai 2005 ya. Jadi sudah hampir 10 tahun. Ada negara-negara yang menentang karena etika Kristiani atau mungkin etika agama yang lain ya. Tapi ada juga yang istilahnya diam-diam itu membolehkan. Sehingga mungkin sekali sudah ada manusia cloning. Dan ini sebagai salah satu tanda bahwa manusia itu menciptakan manusia yang lain, yang jenisnya tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia jenis ketiga ini, kalau kita beri kode 6 3 kali, ya persis seperti dalam Wahyu pasal 13 ya. Dikatakan bahwa angka 666 itu adalah angka seorang manusia. Dan bahwa Tuhan akan membukakan apa artinya itu kepada mereka yang diperkenan, yang diberi hikmat untuk itu ya. Nah, jadi saya sangat melihat hal ini bahwa manusia klon itu kalau betul-betul bisa bertahan hidup, paling tepat dia memang digambarkan dengan angka 6 3 kali. Karena dia jenis manusia ketiga yang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan, tapi direkayasa oleh manusia itu sendiri. Nah, saudara, dari ketiga hal ini kita bisa simpulkan bahwa permainan manusia
untuk menjadi seperti Allah itu sudah sebagian tergenapkan. Dengan kata lain, kita sudah di ujung daripada akhir zaman. Karena kalau manusia sudah tidak hanya berani, tapi sudah berhasil, diizinkan Tuhan untuk berhasil menciptakan partikel, menciptakan organisme hidup, bahkan menciptakan manusia jenis ketiga, tidak lama lagi pasti seluruh manusia akan dihukum oleh Tuhan, seperti zaman Nuh, seperti juga zaman Nimrod, ya. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan mereka yang dikasihi, yaitu orang-orang yang sudah dipilih oleh Dia dan menjadi pengikutnya. Nah, saudara, jadi latar belakangnya itu saya sudah sampaikan. Mengapa rapture itu ada? Ya, karena kejahatan manusia juga sudah mencapai puncak, dan itu tidak bisa ditolerir oleh Tuhan lagi. Maka manusia berikut dengan dunia dan isinya dilenyapkan. Tapi dunia baru, langit dan bumi yang baru akan diciptakan. Dan di situ juga akan diletakkan mereka yang diselamatkan oleh Tuhan melalui rapture itu. Berikutnya adalah proses dan jangka waktu kejadian, ya. Penting untuk mengetahui rapture itu terjadinya seperti bagaimana, ya. Di dalam undangan seminar ini gambarnya menarik, ya. Ini gambar visualisasi yang juga saya tampilkan dalam topik seminar. Ada banyak orang yang terangkat, ya, ke atas, ke awan-awan. Dan ini semua sebagian adalah mereka yang sudah mati dalam Tuhan, ya, dan diberi tubuh kebangkitan dan diangkat. Kemudian sebagian lagi adalah yang masih hidup, orang-orang kudus Tuhan, dan tubuhnya akan diubahkan, karena tubuh kita yang fana tidak bisa masuk surga, ya. Tapi kalau sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dengan tubuh itulah kita semua bisa bersama dengan Tuhan. Artinya punya nilai-nilai kekekalan. Nah, rapture itu akan terjadi begitu mendadak. Itu sudah difirmankan oleh Tuhan, ya. Di dalam Matius pasal 24, saudara bisa baca, ya, ayatnya yang ke-27. Tuhan berfirman, seperti kilat yang memancar dari barat ke timur atau dari timur ke barat, ya. Demikianlah kedatangan Anak Manusia itu. Artinya cepat sekali, mungkin hanya dalam 1 detik atau sepersekian detik, ya. Dan mendadak, tidak terduga, ya. Maka seperti zaman Nuh, orang lagi sibuk cari uang, sibuk pesta pora, sibuk kawin-mengawinkan, sibuk hidup dalam kedagingannya. Tapi sebagian, yaitu orang-orang percaya yang betul-betul ikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri, itulah 5 gadis bijaksana itu. Mereka hidup sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, berkorban untuk Tuhan, hidup mati daging istilahnya. Kemudian ikut menderita bersama Kristus, aktif dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan. Mereka terpilih, dan merekalah yang akan diubah oleh Tuhan, diberikan tubuh kemuliaan. Nah, saudara, kita tidak ingin berpanjang-panjang tubuh kemuliaan, tubuh yang bagaimana, ya, itu dibahas oleh Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal 15. Intinya adalah bahwa tubuh kemuliaan atau tubuh yang kekal itu akan terjadi
manakala tubuh yang fana itu memang sudah dimatikan atau diubah oleh Tuhan. Nah, itu terjadinya pada bunyi sangkakala yang terakhir. Itu sepenuhnya kuasa Tuhan. Namun bisa juga dipahami secara lebih mendalam, ya, kalau kita mau mempelajari juga misalnya semacam fisika partikel, ya. Fisika partikel itu, alam semesta ini semua terdiri dari partikel. Selain partikel ada yang namanya antipartikel, dan kalau antipartikel bertemu sama partikel dia lenyap menjadi medan energi, ya. Sebaliknya, satu medan energi yang kosong dengan diberi satu kejutan listrik yang voltasenya sangat tinggi, itu bisa tercipta partikel lagi. Nah, antipartikel itu waktunya mundur. Nah, mungkin saudara baru dengar sekarang, ya, bahwa di alam semesta ini ada partikel yang punya umur, artinya evolusi, waktu itu berjalan maju. Tapi ada partikel yang justru waktunya berjalan mundur. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan udah siapkan semua, gitu loh. Pada waktu Dia menciptakan langit baru dan bumi baru, itu tidak perlu semuanya itu betul-betul baru. Tapi yang ada hanya hukum-hukum alamnya saja yang dirubah. Dari hukum alam yang sekarang menjadi hukum yang surgawi, yang kekal. Maka itu bisa terjadi karena ada partikel dan antipartikel. Ini sedikit untuk kita mencoba memahami. Nah, saudara, jadi intinya bahwa bagaimana proses terjadinya rapture itu sangkakala Tuhan akan ditiup, dan itu waktunya singkat sekali, mendadak. Maka Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah kamu, karena kamu tidak akan tahu waktunya dan masanya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, kemudian juga Tuhan berfirman bahwa seperti kilat yang memancar tadi, singkat. Jadi kita tidak benar kalau kita membayangkan nanti kita bisa menyaksikan rapture itu berjam-jam seperti nonton film, ya, atau bahkan berhari-hari. Enggak, itu bukan proses seperti itu, tapi justru sangat singkat. Oleh sebab itu kalau tidak siap, mereka akan ditinggal. Dan itu sebagaimana 5 gadis bodoh itu, biar mereka datang kembali dan mengetuk-ngetuk pintu sampai kapanpun dan sampai berapa lama pun, pintu tidak akan dibuka. Artinya bahwa sekali pengangkatan itu terjadi, tidak ada pengangkatan susulan, tidak ada ulangan. Yang terlambat adalah terlambat untuk selamanya, dan yang terangkat, ya puji Tuhan karena bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu sangat penting justru apa? Pertama tadi memahami tanda-tanda zaman, tanda-tanda menjelang rapture tadi. Kedua adalah berjaga-jaga seperti yang Tuhan firmankan. Nah, saya akan sedikit mengulas, ya, mungkin supaya saudara paham betul bahwa dalam tahap pre-rapture atau sebelum rapture itu saya cenderung membagi dalam dua, pre-rapture sampai kemunculan antikristus, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pre-rapture, dari kemunculan antikristus sampai dengan rapture itu terjadi. Nah, dengan kata lain, berarti antikristus itu akan muncul sebelum rapture itu terjadi. Nah, ini memang bisa dogmatis, ya, tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara justru bukan
hal-hal yang bersifat dogmatis, karena itu nanti akan menimbulkan perbedaan pandang, perpecahan. Ya, banyak gereja denominasi akhirnya menganggap mereka lebih benar dari yang lain dengan dasar-dasar beberapa ayat Alkitab. Kita tidak masuk ke situ, tapi yang justru kita masuk adalah bagaimana sesungguhnya pandangan ilmu pengetahuan atau pandangan ilmiah. Kira-kira rapture itu akan terjadinya kapan? Atau selain tanda-tanda yang tadi, apalagi yang bisa sebagai pengarah? Dan apakah rapture itu sebelum Antikristus muncul seperti diyakini oleh sebagian gereja, atau sesudah Antikristus berkuasa selama paruh pertama? Ya, dia akan berkuasa 7 tahun, terbagi dalam 3,5 tahun yang pertama dan kedua. Dan Antikristus ini menjadi penguasa dunia yang sangat berkuasa, dan akhirnya dia akan membantai orang-orang percaya yang bertobat atau baru serius mengikut Tuhan setelah rapture itu terjadi. Ya, jadi kalau rapture terjadi, masih ada yang bertobat, masih ada yang nanti akan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka harus bayar harga, karena mereka akan menghadapi penyiksaan dan perburuan oleh Antikristus sebagai penguasa dunia. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan masa sebelum rapture sampai dengan kemunculan Antikristus. Secara singkat ini ditandai dengan beberapa tanda yang penting. Yang pertama adalah kehancuran ekonomi dunia, dan yang kedua adalah terjadinya perang nuklir atau perang dunia ketiga. Supaya saudara ini, saya ingin mengajak untuk membaca dalam Yesaya pasalnya yang ke-24, ya. Yesaya 24 ayat 2 itu begini bunyinya. Judulnya adalah nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Yesaya 24 ayat 2. Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian nasib tuan. Seperti nasib hamba perempuan, demikian nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikian juga nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikian nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ayat ini dengan jelas menyadarkan kita bahwa ada satu saat di mana kelas-kelas manusia itu akan terhapus. Ada satu saat di mana kedudukan manusia yang diciptakan oleh status sosial dan ekonomi, diciptakan oleh punya atau tidak punya uang, diciptakan oleh bekerja atau berusaha sendiri, ya, semacam itu. Ya, intinya adalah kelas-kelas secara sosial dan ekonomi, ya. Bahwa kelas-kelas itu akan dilenyapkan dan semua manusia itu sama. Dan ini adalah juga cita-cita dari faham sosialisme. Tapi faham sosialisme telah gagal karena mereka adalah manusia yang berusaha merealisasi, sehingga pada prakteknya yang namanya negara sosialis tetap ada dua kelas, kelas penguasa dan kelas rakyat biasa, ya, yang diperintah dan diatur.
Tetapi ada masanya Tuhan sendiri yang akan mengadakan persamaan itu. Ini yang saya sebut dengan the great equalizer. Sang penyetara agung itu akhirnya akan tiba juga. Dan ini menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus pasti akan datang. Sejarah mengajar kita bahwa memang ya manusia itu hidup kan pasti berusaha memenuhi kebutuhannya, dan itulah sebetulnya intisari ekonomi itu. Kemudian di dalam ekonomi pasti perlu modal dan uang, ya. Itulah juga intisari dari kapitalisme. Dan bahwa kapitalisme memang menciptakan dua kelas dalam masyarakat, kelas pekerja dan kelas pemilik alat produksi. Nah, saudara, dengan kata lain kasarnya adalah ada buruh, ada tuan, ya. Tetapi satu saat itu akan dilenyapkan semua. Artinya bahwa kapitalisme itu akan hancur. Kemudian juga yang menjadi ikutan itu imperialisme. Ya, negara kita kan merdeka tahun 45. Itu dari penjajahan Belanda. Jadi penjajahan Belanda itu adalah imperialisme yang terjadi bagi kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka, di mana intisarinya mereka datang awalnya itu dagang, lama-lama karena untungnya dirasa kurang, terus akhirnya membeli paksa, kemudian menguasai bahan mentah, kemudian memaksa untuk menjadikan pasar dan sebagainya. Dan itu dalam bentuk yang modern adalah seperti yang kita lihat dalam kehidupan manusia. Uang menjadi tuan atas hidup manusia. Dalam prakteknya kita bisa lihat banyak, ya. Menjadi ukuran-ukuran dari kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata bahwa cinta akan uang itu adalah intisari dari semua kejahatan. Nah, Tuhan juga berfirman bahwa engkau tidak bisa mengasihi aku pada saat yang sama engkau mengasihi Mamon. Tapi yang terjadi adalah salah satu yang akan diikuti. Maka pada akhir zaman uang atau Mamon akan dihancurkan. Dan itu adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh sebab itu kita juga perlu mencermati tanda-tanda ini, bahwa keruntuhan ekonomi global itu adalah alkitabiah, dan bahwa itu menjadi salah satu tanda sebelum Tuhan Yesus datang untuk mengadakan pengangkatan. Kalau kita lihat ekonomi itu selalu didukung oleh industri. Industri didukung oleh energi, atau sekarang ini minyak bumi, gas bumi yang terbesar. Kalau harga minyak bumi naik, maka harga barang dan jasa naik. Ya, mudah dipahami. Semua ongkos produksi ada unsur minyaknya. Ongkos distribusi barang juga ada unsur minyak bumi. Sehingga seluruh kehidupan atau harga-harga barang dan jasa dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh minyak bumi. Ya, di dalam salah satu uraian yang saya siapkan, ada ahli-ahli Amerika, salah satunya saya kutip itu The Coming Economic Collapse. Ya, di mana dinyatakan kalau harga minyak bumi mencapai $200 per barel, ekonomi dunia itu akan runtuh. Artinya orang tidak bisa melakukan perdagangan lagi karena terlalu mahal. Ya, barang yang dijual tidak ada yang mampu beli. Kemudian juga tidak ada yang bisa mendistribusikannya karena biaya angkut
atau biaya distribusi terlalu mahal. Artinya kalau harga minyak itu $150 per barel, bahwa negara-negara sebagian itu mulai kolaps, ya tentu yang lemah dulu, ya. Amerika Serikat, Jepang, Cina, beberapa negara Eropa, mereka menimbun minyak banyak sekali. Sekarang ini banyak beli, ditimbun, ya, dimasukkan ke dalam tanah, ya, itu underground reservoir yang nanti akan dipompa kembali dan dijual atau dipakai sendiri untuk industri. Sementara negara-negara yang lain tidak punya minyak dan harus beli dengan harga yang sangat mahal, mereka akan jual atau untuk kepentingan politik, ya. Contoh bahwa harga minyak pernah $120, turun jadi $70, ya. Sekarang mungkin $40. Ini semua adalah pengaruh politik. Artinya begini, bahwa Amerika Serikat sekarang ini berkepentingan untuk menurunkan harga minyak bumi karena dia ingin menghancurkan ISIS. Ini contoh. ISIS itu begitu bahaya, ya, karena dia menyikat banyak orang dan kejam, ya, termasuk juga orang-orang percaya, orang-orang Kristiani banyak yang dilenyapkan, bahkan ya yang tidak sepaham prinsipnya bisa dibunuh dengan begitu mudah. Kemudian juga banyak perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melahirkan anak-anak mereka dan sebagainya lah. Nah, ini pemerintah Amerika termasuk salah satu yang ingin menghancurkan. Nah, caranya adalah bahwa dukungan dana buat gerakan ini harus ditekan atau harus dilenyapkan. Ya, di balik daripada gerakan ISIS tentunya ada para pendukung dana. Ya, mungkin dari satu negara itu ada sek-sek Arab yang kaya, yang secara diam-diam dia membayar kepada gerakan ini. Supaya sek-sek Arab ini tidak punya kelebihan uang yang besar, penghasilannya harus diturunkan. Dan itulah sebabnya harga minyak bumi harus turun. Amerika menggelontor begitu banyak cadangannya sehingga minyak itu turun jadi $40. Akibatnya apa? Harga jual kan murah, kan? Sementara ongkos produksinya sudah terlanjur tinggi, ya. Gaji-gaji dari direktur, manajer sampai pekerja lapangannya itu sudah terlanjur tinggi, sehingga akan mengalami kerugian, sehingga dana-dana itu tidak jadi diberikan ke ISIS tapi untuk menutup kerugian tersebut. Nah, ini salah satu tekniknya begitu. Nah, yang saya mau sampaikan ini kan cuma contoh bahwa pada dasarnya harga minyak bumi itu pasti akan meningkat karena cadangan dunia akan habis. Dan secara ilmiah dalam 10 tahun atau 1 dekade, tahun 2025 sampai 2030 diperkirakan cadangan minyak bumi akan habis. Arab Saudi itu terbesar, dia punya 40%. Kemudian menyusul beberapa negara seperti Iran, Rusia. Cadangan Indonesia kecil, 5% kurang lebih. Negara-negara lain bahkan tidak punya, ya kayak Jepang, Korea Selatan tidak punya. Sehingga mereka yang tidak bisa menguasai cadangan, pada waktu harga minyak bumi begitu tinggi, yaitu yang akan menderita duluan, ya. Dan diramalkan memang oleh sidang G20, ya, beberapa negara akan kolaps dalam tahun-tahun mendatang ini. Nah, saudara, jadi keruntuhan ekonomi dunia sesuatu yang tidak terhindarkan.
Dan itu menjadi salah satu tanda sebelum Tuhan Yesus datang, karena memang Mamon yang menguasai hidup manusia pada saatnya akan dihancurkan. Kemudian yang lain adalah perang nuklir. Perang nuklir ini bisa kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, contohnya misalnya ayat 19 ya, Yesaya 24 ayat 19, ayat 18b dan seterusnya. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh dan seterusnya. Jadi tingkap di langit terbuka. Nabi Yesaya itu hidup 500 tahun sebelum Kristus. Pada saat dia melihat penglihatan zaman modern, di mana satu negara meluncurkan rudal-rudal di angkasa yang akan jatuh untuk menimpa negara lawan dan akan meledak menghancurkan negara itu. Kota-kotanya akan hancur seperti Nagasaki dan Hiroshima. Nah saudara, maka bagi dia tentu tidak bisa menyebut bahwa tingkap-tingkap langit terbuka dan ada rudal-rudal melayang, karena istilah rudal belum dikenal ya. Dan juga dia tidak bisa menggambarkan ini apa nih sebetulnya. Yang bisa digambarkan adalah pada waktu rudal itu jatuh ke bumi, dia meledak, dia menggoncang, dia menghancurkan. Akibatnya yang bisa digambarkan. Maka dia menulis bumi remuk redam, bumi hancur luluh dan seterusnya. Ya, saya ada beberapa gambar yang saudara bisa saksikan. Yang kecil itu bom atom pertama yang dibuat Amerika Serikat, yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 45. Ya, ini termasuk yang kekuatannya kecil. Kemudian itulah kota Hiroshima, ya, hampir rata dengan tanah. Hanya ada 1-2 bangunan yang masih bertahan, ya. Rata dengan tanah. Itu satu kota hanya dengan 1 bom. Jakarta mungkin 1 bom yang lebih besar, habis sudah. Nah, sedikit gambaran bahwa perang nuklir memang akan menghancurkan dunia. Dan Tuhan berfirman apa? Bahwa menjelang dia datang, bangsa akan melawan bangsa. Terdengar bunyi atau deru perang di mana-mana. Ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu maka ini menjadi ciri bahwa sebelum dia datang pasti ini akan terjadi lebih dahulu, harus digenapi. Apa kaitannya dengan kemunculan antikristus? Nah, di sini kita mulai melihat. Kalau perang nuklir terjadi dalam skala yang besar, itu sudah perang dunia namanya, perang dunia ketiga. Pada akhirnya, walaupun dunia ini rusak ya, luluh lantak, akan ada satu negara atau satu grup negara-negara yang menjadi pemenang, ya kan? Karena dia lebih cepat mungkin menembakkan rudal-rudalnya, atau dia punya senjata bom nuklirnya jauh lebih dahsyat daya rusaknya, atau dia punya kapal-kapal selam yang banyak. Dia bisa menembakkan dari kapal selam, dia sendiri tidak bisa ditembak karena kapal selam itu ada di dalam air. Nah, jadi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa antikristus itu akan muncul dari negara-negara pemenang itu. Dan kita bisa bayangkan bahwa hanya negara-negara tertentu ya, selain negara barat, blok timur, itu yang punya senjata-senjata nuklir yang menghancurkan itu. Nah, saudara, jadi kalau terjadi keruntuhan ekonomi dunia karena minyak yang semakin habis dan negara berusaha memperebutkan minyak, mungkin itulah salah satu sebab terjadinya konflik dan peperangan, akhirnya menyulut perang nuklir. Akhirnya akan ada negara pemenang
dan penguasanya itulah yang akan menjadi antikristus itu. Nah, saudara, dalam kaitan ini maka yang saya ingin sampaikan adalah begini, bahwa periode menjelang pengangkatan, baik ekonomi dunia runtuh ataupun perang nuklir akan terjadi. Antikristus kemudian muncul, tapi pengangkatan kemungkinan besar belum terjadi. Karena apa? Justru karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk pertobatan. Dan justru di situ Dia memanggil kita untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bijaksana adalah 5 gadis yang menyiapkan minyaknya sebagai minyak cadangan, sehingga dia bisa bertemu dengan sang mempelai. Sementara 5 gadis bodoh, dia tidak punya minyak cadangan. Minyak cadangan itu adalah antara lain segala kesiapan daripada orang-orang kudus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Ambil bagian di dalamnya, kemudian melakukan korban-korban bagi pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 8 ayat 17, bahwa semua yang ditetapkan menjadi ahli waris, pada satu saat dia akan menerima warisan itu bersama dengan Kristus sebagai yang sulung. Kalau yang bersangkutan itu juga ikut menderita bersama dengan Kristus, sehingga kepadanya juga diberikan kemuliaan, bagian kemuliaan. Nah, saudara, jadi dengan kata lain bahwa menjelang Tuhan Yesus datang di dalam peristiwa rapture itu, maka penginjilan masuk ke dalam kesempatan atau masa-masa yang paling akhir. Dan di situ kita semua dipanggil supaya kita bekerja untuk menghasilkan buah-buah, jiwa-jiwa yang bertobat. Kita juga melakukan korban-korban bagi Tuhan kita, karena hanya itulah yang bisa menghasilkan minyak, ya. Minyak diperoleh kalau buah zaitun itu dimasukkan ke dalam tempat penggilingan atau tempat pengirikan. Kalau saudara yang pernah ke Israel pernah melihat batu-batu penggiling, ya, ada 2, yang bawah dan yang atas. Yang atas ini diputar terhadap yang bawah. Kemudian ada lubang di tengah, itu untuk memasukkan buah zaitun. Jadi buah zaitunnya akan tergencet di antara 2 batu itu, sehingga mengalir minyak dari dalamnya. Buah zaitun tidak akan menghasilkan minyak kalau dia hanya ditaruh di atas meja atau dia disimpan saja, ya. Tapi baru bisa menghasilkan minyak kalau dia digiling. Artinya bahwa minyak itu memang diperoleh dengan pengorbanan, dengan susah payah, dengan ikut menderita bersama dengan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa jadilah engkau, ikutlah menderita sebagai tentara Kristus yang baik. Itu ada di dalam 2 Timotius, ya, pasal 3. Nah, saudara, jadi saya ingin menyimpulkan bahwa menjelang Tuhan Yesus datang, pasti akan terjadi keruntuhan ekonomi. Dan keruntuhan ekonomi ini secara ilmiah bisa dalam 1 dekade mendatang, atau mungkin 15 tahun mendatang, ya. Tapi bisa lebih cepat karena terjadi perang finansial. Ini juga terjadi di beberapa negara, ya. Secara diam-diam sebetulnya
Iran dan Amerika ini telah berperang secara finansial. Karena Iran berusaha membuat bom nuklir dan Amerika berusaha mengganjalnya bersama dengan Israel. Dan satu-satunya cara adalah meruntuhkan ekonomi Iran sehingga tidak ada cukup dana untuk membuat bom nuklir atau menggagalkan programnya. Ya. Ini terjadi tahun 2011-2012, di mana ekspor impor Iran itu dikeluarkan dari sistem dolar sehingga tidak bisa jalan. Tapi Iran ya tentu tidak bodoh kan, dia beli emas sebanyak-banyaknya, dia beli emas dari seluruh dunia. Dengan emas itu dia bayar transaksi impornya. Ya. Kemudian dia dibantu oleh Cina menggunakan yuan, oleh Rusia dengan rubel, sehingga dia selamat. Ya, padahal rakyatnya sudah mengantri, ekonomi susah, terutama cari barang luar negeri selama tahun-tahun itu sangat susah di Iran, dan mereka sudah hampir kolaps. Oleh sebab itu pemerintah Iran yang sekarang itu adalah pemerintah yang moderat. Itu hasil pemilu yang terakhir, karena rakyat tidak mau lagi yang lebih ekstrim. Ya. Mungkin kalau saudara cermati, ada di siaran TV negosiasi misalnya antara Badan Tenaga Nuklir Internasional Amerika Serikat dan negara Eropa dengan pihak Iran. Tujuannya supaya program itu dihentikan. Nah, saudara, jadi perang ekonomi bisa terjadi, itu bisa mendorong lebih cepat lagi, sehingga tidak ada yang bisa diramalkan dengan pasti. Jadi saudara jangan menghitung, wah masih 10 tahun. Ya, sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Dan makanya yang penting adalah firman Tuhan Matius pasal 25 tadi ayat 13, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu waktunya dan saatnya. Nah, saudara, jadi ada masa di mana Antikristus itu muncul, dan itu berarti sudah sangat dekat sekali dengan pengangkatan. Nah, saya pribadi meyakini bahwa ada sedikit masa kesengsaraan di situ, di mana orang-orang orang kudus ya akan diizinkan Tuhan untuk menderita. Namun setelah itu Tuhan segera datang di atas awan-awan dan mengadakan pengangkatan. Nah, saudara, kemudian saya ingin mengakhiri dengan apa yang sebaiknya dipersiapkan sebagai 5 gadis yang bijak itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh, karena itu berarti kita kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan Tuhan. Nah, 5 gadis bijak, kalau kita pelajari di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13 itu, ya 3 hal saja ya yang kita lihat menonjol, yaitu bahwa mereka sudah siap dengan minyaknya pada waktu pesta kawin, sementara yang bodoh tidak. Ya. Dan kalau kita lihat, 5 gadis bodoh itu tidak bisa mendapatkan minyak dengan cara membeli di sekitar tempat pesta kawin itu. Ya. Mereka harus pergi jauh ke desa yang lain, katakanlah. Makanya waktu sang pengantin datang dan para pengiringnya berteriak, pengantin laki-laki datang, song-songlah dia. Maka gadis bodoh ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Padahal kan mereka datang itu sangat malam ya, dikatakan larut malam. Sehingga semua gadis-gadis itu tertidur lelap
karena mereka kecapean. Nah, jadi mereka datang dengan obor dan dengan teriakan-teriakan, "Song-songlah dia, pengantin datang." Kemudian barulah ya mereka terkejut, dan kemudian yang bodoh ini mendapati pelitanya hampir mati. Dan dia minta, "Tolong saya dikasih, tolong minyakmu, kita bagi." Dan yang pintar itu bilang, "Tidak bisa, karena minyak kami ini tidak akan cukup untuk dibagi antara saya dengan kamu. Tapi kamu lebih baik pergi dan beli." Kemudian 5 gadis bodoh itu keluar, dan itulah yang terjadi. Pada waktu mereka berusaha membeli jauh ya, tiba-tiba sang pengantin sudah datang dan pintu ditutup. Kemudian mereka datang dan mengetuk-mengetuk, tapi tidak dibukakan lagi. Bahkan Tuhan berfirman, "Aku tidak mengenal kamu." Nah, jadi ada satu kebenaran bahwa minyak itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan atau dibuat sebelumnya, sebelum hadir dalam pesta kawin itu. Sebelum pengangkatan terjadi dan seseorang itu bisa terangkat, dia harus mempersiapkan sesuatu, yaitu pekerjaan Tuhan dan pengorbanan untuk Tuhan, ya, sebelum dia dipandang layak untuk ikut. Dan sesuatu yang dipersiapkan ini pada dasarnya juga adalah sesuatu yang mahal. Minyak itu mahal. Karena apa? Karena buatnya susah kan, tadi harus digiling dengan batu kisaran, itu harus 2 orang ya, berputar seperti mendorong putaran gitu. Itu makan tenaga dan juga mungkin tidak mudah, hanya sedikit minyak yang keluar. Harganya mahal, karena apa? Karena hanya sedikit yang bisa dibawa oleh gadis-gadis bijak itu. Tidak cukup untuk dibagikan kepada yang lain, hanya cukup untuk diri mereka sendiri. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah gadis-gadis bijak ini, dia pertama tadi adalah ikut di dalam bekerja di ladang Tuhan, ya, penginjilan, bahkan melakukan pengorbanan jauh sebelum pengangkatan, di mana pesta kawin itu akan berlangsung. Kemudian bahwa pengorbanan itu kadang-kadang mahal. Ya, kita ditantang untuk mengalami sesuatu atau menderita sesuatu yang mungkin juga akan menyakitkan, mungkin juga kita akan tidak suka ya, daging kita akan melawan, atau keinginan-keinginan kita akan terasa kita, waduh Tuhan kok seperti ini ya, berat nih, kejam nih. Tuhan tidak adil dalam hidup dan sebagainya ya. Keluhan-keluhan semacam ini pada dasarnya adalah keluhan gadis bodoh, ya. Karena gadis pandai tidak akan mengeluh, dia tahu bahwa semua itu harus dilalui, dan justru dengan melalui semua itu hidupnya akan mengeluarkan minyak yang diperlukan untuk persiapan menjemput kedatangan Tuhan. Minyak itu berarti juga ikut menderita bersama Kristus. Tidak ada pekerjaan penginjilan yang bisa dijalankan dengan enak-enak saja. Ada yang harus mengorbankan uangnya, waktunya, tenaganya. Ada yang untuk melaksanakan itu harus datang dari tempat yang jauh, harus tidak tidur hampir sehari semalam. Ya. Ada yang membayar yang demikian. Bahkan yang lebih payah lagi, ada yang dipenjara. Zaman rasul-rasul itu berapa banyak itu. Ada yang harus menjadi martir. Tapi itu adalah panggilan untuk masing-masing
Kita berbeda-beda. Yang penting adalah kita melaksanakan dan memberikan panggilan Tuhan untuk kita. Pada saat itulah maka minyak itu kita sudah punyai, dan kita siap menjadi 5 gadis bijak untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, 3 poin tadi, yaitu bahwa minyak itu harus dipersiapkan sebelum pesta kawin itu. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan, kita harus terlibat aktif. Kedua, minyak itu harganya mahal. Itulah yang artinya ikut menderita bersama Kristus, ya. Penderitaan Kristus itu mahal. Darah anak domba dicurahkan hanya untuk kita yang berdosa. Hanya oleh darahnya kita diselamatkan dan dikuduskan. Kemudian yang terakhir tadi adalah kita harus hidup secara mati daging, ya. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan kesombongan hidup bertentangan dengan keinginan roh. Ya, Roma pasal 8, ada di Galatia pasal 3 juga, bahwa keinginan-keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Barang siapa yang mengikuti keinginan daging, dia akan mati. Tapi barang siapa yang mengikuti keinginan roh, dia akan hidup. Dan itulah minyak yang kita bisa siapkan sehingga kita berlayak untuk masuk bersama dengan anak domba Allah dan menjalani pesta kawin pada waktu pengangkatan itu terjadi. Demikian firman Tuhan seminar ini. Masih ada banyak hal, tapi saya kira itu nanti bisa, kalau saudara berminat, ini akan dibukukan dan saudara mungkin bisa untuk membeli atau mengganti ongkos cetaknya. Kami juga membawa beberapa buku, ya. Ada Bayangan Tuhan dalam Teleskop Sains, itu membahas masalah-masalah mujizat-mujizat Tuhan. Antara lain tadi, ya, bagaimana tubuh kemuliaan itu, Kristus bangkit, dia udah pakai tubuh kemuliaan. Bedanya dengan sebelum dia bangkit, dia masih pakai tubuh yang fana. Waktu dipaku di atas kayu salib, mengucurkan darah dan akhirnya mati juga. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dia bisa menerobos ruangan yang terkunci tanpa harus membuka pintu. Dia bisa mengadakan banyak mujizat. Bersama-sama tiba-tiba muncul dengan 2 orang murid dari Emmaus, ya. Pada waktu dia memecah-mecah roti dan membicarakan firman, setelah kedua orang itu mulai mengenali siapa nih yang di depan mereka, rupanya ini Tuhan Yesus. Tiba-tiba hilang, ya. Tapi tubuh kemuliaan itu juga mirip dengan tubuh fana. Artinya dia membuktikan apa? Masih ada lubang paku. Katanya kepada Thomas, kasih telunjukmu masuk dalam lubang paku ini, dalam bekas tombak yang ada di perut. Jadi kurang lebih masih mirip juga, ada tanda-tanda dari tubuh yang lama. Kemudian dia membuktikan dengan memakan ikan, ya. Dan kalau dia tidak punya tubuh, dia hanya roh atau bayangan, maka ikan itu waktu dimakan akan jatuh lagi, ya kan? Akan jatuh lagi karena tidak ada tubuhnya. Tapi Alkitab berkata bahwa yang dimakan itu seperti dia makan sebelumnya. Jadi ada unsur bahwa tubuh kemuliaan itu ada juga unsur tubuh, sifat-sifat tubuh yang lama masih terbawa. Nah, ini akan dijelaskan di dalam buku Bayangan Tuhan dalam Teleskop Sains, ya, dengan pengertian dimensi ekstra. Kemudian cloning manusia juga nanti bisa saudara baca dalam buku yang lain, judulnya Menjelang Rembang Petang Akhir Zaman, ya. Dan semua sudah disediakan
dengan ongkos yang cukup rendah. Nanti kalau yang berminat bisa menghubungi mungkin Ibu Ratna atau Pak Agus ya. Saya kira dari saya demikian firman Tuhan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan dan dibahas dan memang ada waktu untuk itu, silakan ya, baik dalam forum ini atau nanti sesudah kebaktian ini ditutup. Nah, saya sampaikan kembali kepada MC untuk dilanjutkan ya. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya sungguh bersyukur bahwa apa yang Tuhan nyatakan kepada saya, kebenaran-kebenaran firman, saya boleh bagi kepada saudara, dan ini menjadi satu ucapan syukur bagi saya, karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk hal yang demikian. Nah, puji Tuhan, terima kasih.